Halo Budiana, perkenalkan nama saya Anastasia Renoldi. Sekarang saya akan menjelaskan rangkuman dari buku Pengantar Ilmu Hukum karangan R. Suroso SH. Pengertian pengantar ilmu hukum merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Secara singkat dapat dikatakan, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum adalah sebuah ilmu pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatik hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum menjadi dasar dalam sebuah rangka ilmu hukum mata kuliah. Ini penting. Kedudukan PIH di antara ilmu hukum sosial lainnya. Ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu sosial, jadi kedudukannya sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Pengantar ilmu hukum ialah salah satu bagian dari disiplin ilmu bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Pengantar ilmu hukum atau PIH adalah sarana pengenalan hukum secara keseluruhan yang menggabungkan pengetahuan yang ringkas. PIH mengajarkan ilmu hukum secara global, jadi terlihat kurang menarik. Maka dari itu, dosen PIH memerlukan persyaratan khusus. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH, syaratnya adalah harus menguasai bahan-bahan secara keseluruhan maupun pendukung lainnya, memenuhi syarat pedagogis, dapat menarik semangat mahasiswa, berani mempopulerasikan kuliahnya, dan dapat memberi petunjuk pada mahasiswa agar bisa belajar dengan caranya sendiri. Pengantar ilmu hukum, mata pelajaran yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempelajari hukum dengan memiliki ruang lingkup yang luas, memberi dasar pengenalan mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum, memiliki gambaran dasar yang memberikan pandangan umum tentang hukum. Jadi, tanpa penguasaan PIH, orang akan kesusahan memahami hukum. Pengertian tentang hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab al-qas, artinya pertalian erat yang dapat melakukan paksaan. Raj berasal dari bahasa Latin rectum, artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan sebagai fungsi kritis. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Retorika, mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa adil dan tidak adil. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justia distributif. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran Freirechtler, Freirechtsbildung, dan Freirechtsschule atau hukum bebas. Aliran Freirechtler merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran Rechtfinding atau penemuan hukum. Aliran Rechtfinding atau penemuan hukum merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrem tersebut, aliran legisme dan Freirechtsbildung. Aliran Rechtfinding tetap berpegang pada undang-undang, tapi tidak seketat aliran legalisme, karena hakim juga mempunyai kebebasan. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mulai dirasakan sebagai kewajiban dalam bertindak. Lalu ada psikologi hukum. Psikologi hukum adalah
suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Sejarah hukum pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang mempelajari pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kekeliruan-kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut. Perbandingan hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya, kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian yang bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi, eksaksia, dan teknik. Kenyataannya menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya hukum Anglo-Saxon dengan berbeda hukum kontinental berbeda pula dengan hukum-hukum negara sosialis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Maka apabila seorang antropolog hanya merupakan segi kecil daripada ruang lingkup antropologi hukum, nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat adalah sekian luasnya, sehingga ia terlalu sukar untuk dapat diutarakan oleh masyarakat melalui peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga hukum yang resmi semata-mata. Masyarakat hukum, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Objek hukum itu benda atau zat. Benda atau zat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yang bertubuh dan tak bertubuh. Benda bertubuh dibagi menjadi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua, yaitu bisa habis seperti beras dan minyak, dan tidak bisa habis seperti mobil dan perhiasan. Benda tak berubuh, yaitu benda yang hanya dirasakan, seperti merek, perusahaan, paten, dan hak cipta. Manusia sebagai objek hukum ada tiga bagian atau pandangan, yaitu zaman perbudakan, atau dahulu kebanyakan mendapat hukum cambuk, sebagai norma hukum, sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu penyataan. Manusia sebagai objek hukum ada tiga bagian atau pandangan, yaitu zaman perbudakan, dahulu kebanyakan mendapat hukum cambuk. Pandangan hukum modern, manusia harus diberlakukan layaknya manusia, bukan objek hukum. Dan menurut pandangan agama, manusia adalah makhluk sempurna dan lebih tinggi dari makhluk lain, jadi tidak boleh diperlakukan menjadi objek hukum. Kalau subjek hukum ialah satu hal yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, berwenang menjadi pendukung hak dan mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah manusia, terdapat dua pengertian. Manusia yaitu naturalistic person atau manusia pribadi, dan rich person atau badan hukum yang memiliki dua sifat, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individual. Sekian penjelasan rangkuman dari saya. Terima kasih.